Tahun 2010, kamu berada di perairan Jepang, daerah Samudra Pasifik sekitar 1.200 km ke selatan dari Tokyo dan dekat sekali dengan Pulau Iwo Jima. Langitnya cerah, hampir tidak ada ombak. Suara gemuruh rendah datang dari kedalaman laut. Burung camar terbang ketakutan dibuatnya. Lalu, semuanya tenang lagi. Terlalu tenang. Seolah ombak kecil juga takut membuat suara. Tiba-tiba, gelembung kecil naik ke permukaan air, disusul oleh ribuan gelembung yang mulai bergerak naik satu demi satu. Air mulai mendidih dan memanas. Suhunya tinggi sekali. Kamu bahkan bisa memasak telur atau pasta di sini. Area mendidih ini meluas sampai seukuran stadion. Gumpalan uap besar dilepaskan ke udara. Kamu bisa melihat garis luar objek berukuran besar di air mendidih ini. Lalu, semuanya berhenti. Air mendingin, jumlah gelembung berkurang, dan permukaan lautan kembali tenang. Tahun itu, gunung berapi bawah laut meletus di tempat ini. Untungnya, tidak ada dampak yang serius. Pada bulan Agustus 2021, letusan itu terjadi lagi. Tapi kali ini, bukan cuma ada air bergelembung. Penjaga pantai Jepang melaporkan aktivitas vulkanis yang kuat di wilayah ini. Uap dan gas panas keluar dari air, naik ke udara sampai setinggi 15 km atau sekitar 2 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi besar yang terbangun ini perlahan naik ke permukaan. Kalau kamu naik helikopter di atas area ini, kamu akan melihat makin banyak daratan keluar dari air. Ini bukan cuma gunung berapi, melainkan pulau utuh dalam bentuk tapal kuda. Dan semua ini baru permulaan. Seismolog mengatakan pulau ini adalah puncak gunung berapi besar. Langit dipenuhi asap dan abu. Suhu udara meningkat. Para ilmuwan terus memantau situasinya. Mereka yakin gunung berapi ini dapat sepenuhnya keluar dari air. Tidak ada yang tahu akan seperti apa dampaknya. Ini bukan pulau pertama yang muncul di perairan Jepang. Gunung berapi bawah laut telah meletus beberapa kali selama 1 abad terakhir. Salah satu kasus yang paling mengejutkan terjadi pada tahun 2013. Tahun itu, sebidang dataran kecil terbentuk di sebelah pulau yang sudah ada. Gunung berapi bawah laut yang muncul dari air perlahan tumbuh. Pada akhirnya, dataran ini bersatu dengan pulau di sebelahnya. 2 tahun kemudian, area pulau ini meluas 12 kali dibanding ukuran aslinya. Asap selalu menguar dari tempat ini, dan permukaannya dipenuhi aliran lava merah membara. Gunung berapi ini tidak stabil dan tidak akan tenang dalam waktu dekat. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi di lepas pantai Jepang. Pada tahun 1960-an, gunung berapi terbangun di pantai selatan Islandia. Selama 3 tahun penuh, gunung ini naik ke permukaan dan menjadi pulau pada tahun 1967. Orang menamainya Kurtsi. Tidak seperti pulau-pulau di Jepang, letusan gunung berapi ini berakhir menjadi pulau. Sekarang, pulau ini adalah salah satu tempat yang paling sulit dijangkau di dunia. Cuma beberapa ilmuwan yang punya izin untuk menjelajahinya. Mereka ingin mempelajari seperti apa perkembangan kehidupan flora dan fauna di pulau ini tanpa gangguan manusia. Ini adalah kejadian yang unik, begini alasannya. Gunung berapi bawah air punya sifat yang berbeda dari gunung berapi daratan. Gunung berapi ini tidak meledak dan tidak mengalirkan lava. Jumlah air yang banyak di atasnya menciptakan tekanan tinggi. Segera setelah keluar, air membuat magmanya turun ke dasar laut. Letusan bawah laut biasanya tidak menyebabkan perubahan pada permukaan laut. Jadi, jutaan liter lava tenggelam ke bawah, mendingin, dan mengeras di sekitar gunung berapi. Lava ini membentuk lapisan tebal batu bumi. Agar pulau bisa muncul ke permukaan, gunung berapi bawah air butuh banyak magma. Letusan berikutnya menciptakan lapisan tebal lain. Jutaan tahun berlalu dan arus lava pasif membentuk gunung. Letusan yang terus terjadi meningkatkan ketinggian dasar laut. Lapis demi lapis, lava dingin naik semakin tinggi. Pada akhirnya, lapisan ini muncul di permukaan dalam bentuk pulau. Biasanya, gunung berapi bawah air tidak mencapai permukaan dan tertidur selamanya. Gunung berapi semacam ini disebut gunung laut. Aktivitas tektonik juga memengaruhi pembentukan pulau. Gunung berapi punya sumber magma yang berasal dari mantel bumi. Lempengan tektonik terus bergerak dan gunung berapi ada di atasnya. Jadi, lempeng ini bisa menjauhkan gunung berapi dari sumber magma. Saat sudah naik, gunung ini bisa saja pindah dari posisi awal dan tidak meletus lagi.
Dari luar, pulau vulkanis terlihat seperti bencana. Lava menyembur ke berbagai arah, asap dan abu memenuhi langit. Tapi kenyataannya, gunung berapi bukan membawa bencana, melainkan sumber awal kehidupan baru. Lava adalah logam panas, tapi lava alami yang mengalir keluar dari gunung berapi disebut magma. Ketika muncul di permukaan tanah, berbagai gas dan asam dari magma langsung menguap, dan magma pun menjadi lava. Tapi di bawah tanah, magma tetap menjadi magma. Logam cair ini mengandung hampir semua unsur kimia yang ada di alam, sehingga memperkaya tanah yang dilewatinya. Abunya juga dipenuhi banyak unsur. Lava mengeras, abu mengendap, dan kombinasinya menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi ekosistem yang kaya. Tapi proses pembentukannya mungkin butuh jutaan tahun. Bakteri paling sederhana muncul, lantas memakan unsur-unsur kimia yang datang dari gunung berapi. Saat ada kondisi yang menguntungkan bagi bakteri, kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan yang lebih besar juga muncul. Burung yang singgah juga membantu mengembangkan ekosistem baru. Burung-burung ini membangun sarang di pulau itu, membawa benih pohon, dan menanam spora dari benua dan pulau lain. Semua ini memperkaya kehidupan di gunung berapi. Gunung berapi adalah tempat yang terisolasi. Jadi, spesies hewan, serangga, dan bakteri yang unik mungkin cuma bisa ditemukan di sana dan tidak ada di tempat lain. Tapi kalau kembali bangun, gunung berapi juga dapat menghancurkan ekosistem. Seluruh pulau bisa tertutupi abu dan semua tumbuhan yang ada bisa menghilang. Tapi, di tanah yang hangus, hidup bisa muncul lagi. Ratusan pulau di seluruh dunia muncul karena letusan gunung berapi bawah laut. Hawaii, Indonesia, dan Islandia punya pulau-pulau seperti ini di wilayahnya. Bayangkan jika orang-orang menetap di pulau vulkanis seperti itu dan membangun kota di sana. Lalu suatu hari, sang gunung berapi terbangun. Ini pernah terjadi 320 km di selatan Tokyo. Orang-orang membangun kota yang indah tepat di kawah gunung berapi aktif di Pulau Aogashima. Pada bulan Mei 1785, bencana dimulai. Hari itu cerah, dan tak ada yang mengira tragedi apa yang akan menghampiri. Seketika, ribuan burung terbang menjauh dari pulau itu. Kemudian, tanah mulai bergetar, deru rendah keluar dari bawah kota. Aliran asap pun keluar dari kawah gunung berapi yang hijau. Gunung berapi ini menyemburkan tanah, batu-batu besar, dan berbagai puing ke langit. Bencana ini berlangsung selama beberapa minggu. Kini, setelah 200 tahun berlalu, gunung berapi ini belum pernah bangun lagi. Kota itu dibangun kembali setelah bencana melanda. Sekarang, tempat ini makin indah. Warganya tidak ingin pergi meski adanya risiko letusan baru. Makin banyak penghuni datang ke pulau ini. Ada banyak mata air panas, dan perairan di sekitar pulau ini kaya akan ikan. Tapi gunung berapinya bisa bangun kapan saja. Untungnya, Badan Meteorologi dan Seismologi terus memantau situasinya. Danau juga dapat terbentuk di dalam gunung berapi, tapi sebaiknya jangan berenang di sana. Di negara kita, tepatnya di Pulau Jawa, ada gunung berapi dengan kawah di dalamnya. Kawah ini berisi air berwarna virus. Magma di dalam gunung berapi ini mengandung banyak logam cair dan senyawa kimia, dan danau ini mendapatkan semua unsur itu. Gunung berapi ini mengeluarkan gas belerang dioksida yang menyatu dengan danau metalik. Oleh karenanya, air di sini menjadi sangat asam dan berwarna virus. Uap yang berasal dari danau bersifat asam. Saat terkena udara, uap ini menyala. Kita bisa melihatnya pada malam hari. Sulfur yang menumpuk menyala dan menerangi semua yang ada di sekitarnya.